kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke, di konten ini sesuai dengan janji Mas Jul akan membahas untuk tips-tips para pemula atau teman-teman yang baru bermain untuk build stats apa di awal-awal atau early game yang paling enak ya. Jadi di sini Mas Jul akan membahas karena dari peralihan 2024 hingga 2025 Talon itu melakukan update yang cukup banyak teman-teman. Jadi sehingga konten-konten yang dulu Mas Jul pernah bahas untuk pemula dan sebagainya, untuk yang baru bermain, ini agak sedikit berubah teman-teman ya. Yang tadinya memfokuskan apa-apa-apa, akhirnya karena di 2025 ini setelah Mas Jul amati, untuk kalau hanya fokus terhadap yang Mas Jul dulu bahas, itu akan menjadi kegagalan teman-teman. Ya, jadi kalau kita hanya fokus yang sesuai dengan dulu yang Mas Jul bahas itu dulu di tahun lalu, untuk kita terapkan di 2025 itu akan menjadi sebuah kegagalan ya teman-teman. Jadi makanya itu Mas Jul sengaja untuk di konten ini Mas Jul akan bahas kembali ya. Jadi tips untuk para pemula ya ingin build start untuk di early game ya. Jadi untuk di awal-awal game ya teman-temanku ya. Jadi kita jangan sampai salah build startnya dari awal game, oke? Oke, di tahun 2025 ini untuk di TLON kita itu mau fokus ke apa ya? Nah, pasti bertanya mau fokus ke apa sih Mas Jul untuk di awal game? Apakah dulu kan Mas Jul bilang yang penting kita advance statnya, critical, touch, block, dan smash, dan penet, dan sebagainya ya. Pada kenyataannya teman-teman, untuk di 2025 ini kalau kita hanya fokus terhadap itu, karakter kita akan menjadi karakter yang gagal ya teman-teman. Dalam arti gagal, kita akan susah bersaing. Terutama untuk teman-teman yang fokus istilahnya untuk tanker alias istilahnya biasanya tank itu bermainnya dengan F2P ya. Istilahnya F2P itu main dengan tank. Gitu teman-teman. Itu akan sangat susah kalau teman-teman hanya mengatribut advance yang diutamakan ya. Jadi di 2025 teman-teman kita mau nggak mau harus mengakui ya peralihan fase dari 2024 hingga 2025 untuk job yang paling terlaris atau paling sering dimainkan dari early hingga late game ya. Early hingga mid game itu adalah ninja ya teman-temanku ya. Bahkan tidak sedikit pula yang di late game itu akan masih memainkan adalah ninja. Jadi ninja ini adalah job yang paling banyak digunakan oleh user. Nah, jadi maka dari itu kalau teman-teman misalnya bukan user ninja ya, ataupun teman-teman user ninja ini semuanya untuk semua job lah ya teman-teman ya. Karena kebanyakan dari teman-teman kita sekarang untuk player-player sekarang itu bermain dengan ninja Blessing All ya teman-temanku ya. Shadow All, bukan Blessing All. Blessing All kan yang ini Perfect Blade. Shadow All ya, ini ya. Jadi yang kita main sembur ini ninja sebelah kanan. Jadi kebanyakan pemain itu akan menggunakan skill yang ini dan dikombo dengan yang ini teman-temanku ya. Jadi apa? Karena ini memberikan efek debuff membakar ya. Bisa membakar atau burn ya. Memberikan tambahan burn damage setara 1335% dari total attack ke musuh yang terkena hit selama 8 detik. 8 detik itu bukan waktu yang sebentar teman-teman ya. 8 detik itu kalau kita sedang PvP itu waktu yang sangat lama. Nah, maka dari itu yang dulu Mas Jul penasarankan di pada 2024 itu sudah tidak worth untuk diterapkan di 2025. Nah, maka dari itu yang Mas Jul memberikan tips untuk teman-teman yang baru bermain di 2025 ini atau yang istilahnya baru bikin akun, teman-teman itu fokuskan pada 3 status dasar atau 3 atribut dasarnya yaitu HP, serangan, dan defense ya. Jadi teman-teman fokuskan ke ini dulu terlebih untuk health point atau HP-nya ya teman-temanku ya. Jadi HP teman-teman build setinggi-tingginya teman-teman. Kenapa kok Mas Jul build HP setinggi-tingginya? Karena apa? Karena kita sering akan menghadapi itu user ninja teman-teman ya. Ninja dan ninja sebelah kanan. Ninja sebelah kanan itu akan bermain pasti ini ya. Pak Mas Jul yang sering lihat itu pasti akan menggunakan Shiranui atau semburan api ya. Jadi dia jarang sekali untuk yang petir. Kenapa? Karena petir bisa dihindari ya. Kalau untuk yang api, untuk Shiranui ini ya, dia lebih apa? Serangannya itu lebih areanya lebar. Jadi andai kata teman-teman itu kalau petir itu teman-teman dash itu pasti dia akan imun ya. Tapi kalau ini nggak akan imun teman-teman. Tetap kena. Teman-teman menghindar dash ya. Menggunakan dash itu tetap akan kena efeknya, burnnya itu tetap ada. Terkecuali teman-teman membawa anti debuff ya gitu. Kalau teman-teman bawa anti debuff itu berbeda cerita lagi ya teman-temanku ya. Nah, ini Mas Jul bercerita untuk istilahnya kalau teman-teman itu tidak bawa anti debuff dan sebagainya gitu. Anti debuff bisa didapatkan dari mana sih Mas Jul? Oke, anti debuff bisa didapatkan dari skill kucing teman-temanku ya. Skill kucing, skillnya kucing ini. Bisa dilihat ya. Kalau untuk kucing itu ambil yang master debuff ya teman-teman ya. Ini skill kucing. Little Cat Spirit itu menggunakan spell untuk memurnikan tuan atau istilahnya menjernihkan tuannya ya. Jadi dia menghilangkan semua debuff dan mereset kesempatan skill dodge. Jadi memang untuk kucing itu sangat berguna untuk awal-awal ya. Apalagi kita di era dimana ninja itu menggunakan semburan api ya teman-temanku ya. Jadi memang
di eranya ninja ini skill kucing itu sangat berguna gitu teman-teman. Loh, kenapa sih Mas Jul nggak pakai kucingnya? Karena belum dapat teman-teman. Belum dapat. Kalau dapat, ini tipe nakal akan Mas Jul ganti ya. Kenapa kok Mas Jul belum punya tipe nakalnya? Karena bikin belum jadi. Ya, bikin belum jadi teman-teman. Karena di sini nggak ada blobnya ya, ini ya tipe nakal. Kosong, nggak ada slime-nya ya. Makanya itu Mas Jul belum bisa menggunakan si ini ya, si kucing. Jadi nanti kalau si kucing ada pasti Mas Jul akan rubah ke kucing, terkecuali kalau si flame roar ini, skill ini sudah bisa naik up level dan juga punya skill pasifnya ya. Skill pasifnya teman-teman, Mas Jul katakan lagi kalau ini sudah punya skill pasifnya itu akan berbeda cerita lagi ya. Kita lihat skill pasifnya. Dalam durasi flame roar ketika memberikan damage ke musuh dengan HP di atas 70%, ini efek akan diperkuat 115% ya. Ketika dikeluarkan, peningkatan damage Tuan 5% selama 90 detik dan bisa di-stack hingga 15%. Lalu yang kedua, skill yang kedua Burning Wind. Ketika ini keluarkan max HP Tuan meningkat 5,4% dan imun terhadap efek slow dan knock up dan knockback selama 6 detik ya teman-teman. Lalu efek yang kedua, ketika dikeluarkan damage Tuan meningkat 5% dan bisa di-stack. Bisa dibayangkan kalau dua skill ini kita punya semua. Nah, makanya kalau teman-teman sudah punya dua skill itu mungkin akan dipakai gunakan yang naga ya. Tapi kalau misal teman-teman belum ada yang naga ya, belum ada skillnya, lebih baik gunakan yang kucing dulu teman-temanku ya. Gitu, karena kucing untuk menetralisir kalau kita dalam top liga, dalam TR gitu ya teman-temanku ya. Jadi lu Mas Jul berarti atribut advance nggak kita pentingkan, tetap kita pentingkan teman-teman. Tapi yang kita fokuskan terlebih dahulu ya. Ini adalah 3 status dasar teman-teman ya. Health point, attack, dan defense ya. Atribut advance ini kita nggak utamakan apakah nanti apakah nggak penting atau gimana? Penting teman-teman, tetap penting ya. Atribut advance itu tetap penting ya karena critical, touch, block, terutama smash dan penet ya. Di meta saat ini teman-teman kalau bisa untuk smash dan penet itu up dari awal-awal ya. Jadi mulai kumpulkan dari awal, jangan hanya late game nanti teman-teman rubah. Nanti kalau teman-teman rubah dari late game, apalagi teman-teman yang F2P atau yang mainnya itu istilahnya fun to play ya, kita mainnya fun aja gitu, itu nanti akan kesusahan di late gamenya ya teman-temanku ya. Jadi mulai buildnya dari penetrasi dan smashnya itu di up dari awal ya teman-teman. Jadi jangan sampai penetrasi dan smash itu tertinggal terlalu jauh antara critical, touch, dan block ya. Dan Mas Jul nggak bilang untuk atribut advance itu nggak penting, nggak, itu penting. Cuma untuk awal-awal teman-teman langsung buildnya itu teman-teman fokuskan ke HP ya. Lalu mencari health point paling mudah gimana sih Mas Jul? Dari assist ya teman-temanku ya. Teman-teman bisa lihat dari assist Fiery. Lalu teman-teman bisa cek itu Fiery-nya satu persatu yang memiliki HP tinggi siapa aja teman-teman ya. Gitu. Suatu contoh seperti Liko ini, Liko memiliki HP 90.000. Jadi cocok misalnya ya. Lalu Balon 100.000 ya. Marigold 60.000. Ini teman-teman bisa lihat untuk HP Scabies 70.000, Lotus 73.000, Yancy 78.000. Ya, bisa dilihat Pansy 97.000. Jadi teman-teman bisa memilih untuk asisnya gimana aja ya. Hibiscus 135.000 ini pun Mas Jul mau ambil. Andai kata user elemen mau ambil satu holy untuk misalnya untuk atribut statsnya ya, stat dasar Mas Jul sarankan bisa ambil hibiscus atau ambil si snackberry ya untuk istilahnya asisnya satu, untuk asis satu ya teman-teman. Karena di sini snackberry memiliki HP dan defense yang bagus. Lalu si hibiscus juga memiliki HP yang sangat tinggi. Hibiscus ini ya, Hibiscus memiliki HP yang sangat tinggi yaitu 135.000 walaupun defense-nya agak rendah teman-teman. Tapi di sini health point-nya itu sangat tinggi. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman ya. Jadi untuk mencari atribut dasar ini teman-teman bisa lihat dari FF asisnya. Teman-teman bisa pilih di album Fiery, teman-teman bisa pilih Fiery mana kira-kira yang bisa cocok dengan teman-teman mau build apa gitu ya teman-temanku ya. Lalu yang ketiga teman-teman yang bisa teman-teman push lagi misalnya untuk atribut dasar adalah dari Infusimon. Ya di sini Mas Jul masih tes 1 ya teman-teman, gagal. Karena apa? Karena di sini bisa gagal. Jadi teman-teman hati-hati ya, karena ini bisa gagal. Ini di sini dia akan bisa menambahkan HP, serangan, smash, dan block, otomatis atribut dasar teman-teman akan meningkat. Ya, gitu teman-teman. Jadi untuk mencarinya itu sebetulnya teman-teman bisa mudah lah ya. Bisa teman-teman pahami. Jadi kalau teman-teman tahu, oh ya ini dari Infusimon, teman-teman akan pasti kumpulkan pertama bulunya ya untuk up ya ini ya. Bulu ini teman-teman bulu Wind Spirit. Lalu yang paling susah adalah ini ya, kita satu hari hanya 18 ya core Wind Spiritnya ya, gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus kalau yang F2P itu rajin nabung, seperti Mas Jul pun nabung teman-teman. Andai kata teman-teman ada spend CC itu, kalau andai kata mau push infusi, Mas Jul sarankan jangan terlalu nafsu ya teman-temanku ya, karena Mas Jul sudah pernah mencoba, Mas Jul push saya sekuat-kuatnya, akhirnya habisnya terlalu banyak.
gitu. Akhirnya harusnya yang tadi bisa untuk meratakan fairy dan sebagainya build fairy akhirnya nggak bisa teman-teman. Ya, gitu ya teman-teman. Memang game seperti ini kita harus mengandalkan kehokian juga teman-teman ya. Karena hoki adalah salah satu skill ya. Gitu ya teman-temanku ya. Keberuntungan itu adalah salah satu skill. Itu adalah skill mutlak ya teman-teman, skill pasif mutlak. Kalau teman-teman beruntung hoki itu adalah skill pasif mutlak ya, gitu ya. Cara up skill pasif mutlaknya gimana Mas Jul biar hoki? Mas Jul juga pengen kalau gitu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, mungkin untuk konten kali ini cukup sekian dulu ya teman-temanku ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Jangan lupa teman-teman, mohon bantu Mas Jul membangun traffic di YouTube ya, dengan cara nonton video Mas Jul dari awal hingga akhir, jangan di skip agar Mas Jul bisa membangun traffic alami di dalam YouTube. Oke, mungkin untuk konten kali ini cukup sekian dulu ya teman-temanku. See you next time. Bye bye.